Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel kedua Sora buat pembacaan kartu tarot. Gimana kamu hari ini? Semoga masih semangat ya. Mungkin kamu sambil ngopi, sambil ngeteh, aku temenin ya di sore hari ini. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu kamu harus tahu seseorang sangat rindu kamu. Kamu harus tahu seseorang sangat rindu kamu. Aku akan ingetin terus-terusan tanpa bosan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi santai-santai aja. Kamu mesti pilah dan pilih. Kalau dikeluarkan nanti ada begitu banyak kartu ya. Mungkin ada 20 kartu, 30 kartu gitu ya. Tapi mungkin yang cocok cuma setengahnya, cuma 15, cuma 10 kartu, aku nggak tahu ya. Tapi yang kalau kamu pingin energinya fokus buat kamu, spesial gitu ya, baca pribadi, berbayar ke Instagram Sora, DM sekarang juga ke Sora_tarot ya. Dan ingat bahwa membaca di channel ini bisa untuk pria, wanita, tua, muda, yang penting 18 plus ya teman-teman. Dan energinya bisa tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tidak mengenal batasan waktu ya. Bisa sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Kita lihat dulu energi dari seseorang yang sangat kangen kamu. Ada energi seperti apa? Siapa dia? Orang ini orang yang gelisah ya teman-teman. Ada energi gelisah di sini di Mercury Shadow. Orang ini sangat gelisah. Karena ternyata orang ini sedang energinya lagi stres, ada gelisah, ada stres ya. Tapi di satu sisi juga adalah sebuah energi, orang ini itu energinya masih ternyata terobsesi sama kamu ya. Yang ternyata dia sangat rindu kamu ini masih terobsesi. Dan orang ini punya energi manja ya, manja dan ketergantungan sama kamu. Sangat mungkin sekali ya. Dan sekarang mungkin sekali tidak ada komunikasi, karena Merkuri itu digambarkan sebagai planet komunikasi. Karena nggak ada komunikasi, jadinya nggak tenang nih dia nih teman-teman ya. Ada energi intelijen ya, orangnya pinter, orangnya bisa diandalkan ya, orangnya cukup bertanggung jawab, mungkin habis itu teratur, dan orang yang detail. Dia suka sama segala sesuatu yang detail ya teman-teman. Orangnya senang keteraturan, orangnya senang kerapihan ya. Dan ada energi artistik. Orang ini sangat suka sekali dengan yang namanya art. Orangnya juga mungkin saja romantis. Nah, kalau teman-teman, kalau di sini ada energi Virgo atau Pisces, aku tidak mengambil ini sebagai zodiak ya. Aku mengambil ini sebagai sifat karakter. Karena sebenarnya setiap dari kita punya 12 zodiak hanya dalam house atau rumahnya masing-masing. Kalau mau tahu lebih lanjut dan lebih mendalam, silahkan belajar yang namanya astrologi. Atau silakan tanya Mbah Google atau Chat GPT, dia akan tahu, akan kasih tahu kamu tentang masalah itu ya. Ada energi seseorang yang berani, orangnya bold ya, punya hasrat yang kuat, orangnya juga sangat percaya diri ya, dan orangnya juga adalah seseorang yang berani ya teman-teman. Lalu ada energi dari penuh dengan keemosian, kemarahan ya. Dan sangat mungkin sekali orang ini sedang dalam energi pressure ya. Sepertinya banyak tekanan, banyak situasi yang kurang kondusif ya teman-teman di sini. Dan bisa saja dia merasa banyak sekali keadaan-keadaan yang di luar kontrolnya dia, di luar powernya dia untuk mengatur ya, dalam keadaan yang kurang baik. Kita sekarang coba lihat ya, bagaimana situasi keadaan kamu dengan dia pada saat ini ya. Bagaimana situasi hubungan? Third party interference ya, sepertinya ada intervensi orang ketiga dalam hubungan kamu sama dia ya. Sepertinya sehingga membuat mungkin sekali dia itu nggak fokus sama kamu, dan sekarang hubungan kalian menjadi renggang atau ada situasi yang tidak kondusif, komunikasi bermasalah. Dan sangat mungkin sekali kerinduannya ini juga adalah karena ada energi gelisah, dia mungkin ngerasa bersalah sama kamu dan sebagainya. Ada energi fears ya, ketakutan dan kekhawatiran. Gimana pun juga hubungan ini itu mungkin sekali punya banyak kegelisahan dan ketakutan ya. Dan saat ini sangat mungkin sekali orang ini merasa bersalah ya, karena menghadirkan orang ketiga, orang ketujuh, orang ke-9, orang ke-12 ya. Nah, intervensi orang ketiga ini bukan saja lawan jenis lain ya, bisa saja ada misalnya orang tuanya ikut campur, lalu misalnya ada energi dari pekerjaannya yang turut campur dalam hubungan ini, atau teman-temannya yang mungkin malah menjadi pihak ketiga yang mengintervensi ya. Hubungan ini tuh begitu banyak kekhawatirannya,
ya, dan kamu selama ini juga mungkin sudah punya firasat batin, ada ketakutan tentang situasi orang ketiga, dan sekarang benar terjadi, ya. Dan ada energi reconciliation, ya. Aku tutup gambarnya, nggak bisa buka lama-lama karena gambarnya 18+, takut nanti di ban sama YouTube. Orang ini sangat mungkin sekali kepikiran untuk bisa rekonsiliasi lagi sama kamu atau rebuild, ya. Atau ini adalah sebuah hubungan yang mungkin hubungan yang sudah melewati banyak rekonsiliasi, ya. Sebenarnya sudah mungkin banyak sekali kesempatan yang diberi, kayak gitu, ya. Mencoba lagi, kayak gitu. Ada energi addictions, kamu berdealing dengan seseorang yang masih ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak sehat, apapun itu. Misalnya dia ketergantungan dengan kebohongan, ketidakjujuran, lalu di sini juga mungkin ada adiksi terhadap minum-minuman, terhadap obat-obatan, apapun itu, ya. Sehingga itu sangat mungkin mempengaruhi ritme hubungan kalian, ya. Dan ada energi block, obstacles. Hubungan ini tuh juga memang banyak sekali rintangan, ya, banyak sekali halangan, seperti hubungan yang sulit untuk sulit untuk dilewati masalahnya, seperti hubungan yang nggak mulus jalannya. Bagaimana sekarang perasaan dia ke kamu? Karmic relationship, dia merasa kamu tuh banyak, ya, membawa trigger di dalam dirinya dia, yang membawa banyak sekali pembelajaran, susah untuk lepas, tapi kamu juga banyak membuat dia belajar dari kesalahan-kesalahan dia. Dan saat ini, ini aku tutup juga sama gambarnya 18+, di sini kartunya adalah sex good time. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang teringat dengan seksualitas sama kamu, atau ada koneksi secara fisik sama kamu. Dia mungkin masih sangat berhasrat sama kamu, ingin menyentuh kamu, ingin memeluk kamu, dan yang lain-lainnya, ya teman-teman. Dan ada energi single. Dia sekarang sudah kepikiran bahwa apakah jangan-jangan kamu sudah merasa seperti seseorang yang single? Apakah kamu sudah tidak menganggap dia, gitu loh, ya. Karena saat ini mungkin sekali kamu juga memilih untuk menarik diri, atau banyak mungkin yang meminta untuk disudahi saja hubungannya. Lalu bagaimana energi kamu ke dia? Divine intervention. Kamu sudah memasrahkan hubungan ini terhadap semesta, ya. Biarkanlah kisera-sera, ya. Dan kamu membiarkan bahwa intervensi dari semesta aja yang atur. Karena sekarang kamu banyak berefleksi juga, dan kamu juga mungkin berharap dia bisa berefleksi terhadap situasi dan keadaan di antara kalian, ya. Walaupun di sisi lain kamu juga mungkin masih kangen, masih rindu, masih kepikiran kamu, itu sangat mungkin, ya. Ingat, ya, ini energi bisa vice versa, ketukar-tukar. Kamu juga gimana pun juga sebenarnya masih ada kepikiran soal dia, kangen sama dia. Tapi kamu juga tidak ingin kalau harus berkompetisi dengan wanita lain atau pria lain, ya. Jadi di sini kayak kamu nggak mau capek kalau harus berkompetisi terhadap wanita lain atau pria lain. Sekarang kita coba lihat, ya, kenapa dia sangat kangen sama kamu, ya. Kenapa? Apa yang dia rasakan? Important connections, ya. Dia itu ngerasa saat sekarang mungkin dia gelisah, ngerasa bersalah sama kamu, banyak rintangan, banyak ketakutan, ya. Tapi dia merasa koneksi sama kamu itu sangat kuat, sangat mendalam, ya. Dia merasakan sebuah koneksi yang sangat mendalam, sebuah koneksi yang kuat, sehingga dia ngerasa pertemuan dengan kamu adalah sebuah pertemuan yang sudah ditakdirkan sama semesta. Dan ada energi break up forever. Sepertinya orang ini tuh tidak siap kalau harus berakhir selamanya di antara kamu sama dia. Orang ini nggak siap kalau harus berakhir selamanya, ya. Karena itu tadi, ya, yang dia rasakan, kamu kok mungkin sudah terlihat seperti menjauhi dia, gitu loh. Memilih sendiri. Ada energi compromise, hati terdalamnya, koneksi yang mendalam antara kamu sama dia, membuat hatinya dia itu tergugah. Dan dia berharap kamu masih mau berkompromi sama dia untuk ada perubahan. Hurting, ya. Karena nampaknya
ketika dia menyakiti kamu, dia juga sangat mungkin merasakan sakit ya. Ada energi terluka juga di sini. Terluka ketika tidak ada komunikasi sama kamu. Jadi ini adalah seseorang yang kangen, yang ternyata ngerasain sakitnya ketika tidak komunikasi sama kamu. Karena ini memang adalah energi twin flame, energi divine connections, koneksinya sangat kuat sekali. Dan ketika kamu memutuskan mungkin untuk justru menjauhi dia, ya sudahlah, kita sudahan aja, jalan masing-masing sendiri, kayak gitu ya. Ketika kamu memilih jalan untuk sendiri, kamu memilih untuk mencapai kebahagiaan kamu sendiri di bliss of happiness. Tapi ketika kamu tidak terikat sama dia, justru disinilah dia kehilangan kebahagiaannya dia, teman-teman. Orang ini kehilangan kebahagiaannya. Kenapa? Karena kamu adalah sebenarnya keluarga buat dia. Kamu keluarga, tempat dia merasa aman, tempat dia merasa nyaman. Kamu adalah keluarga ya, tempat dia merasa aman dan nyaman. Kamu adalah tempat dia selalu pulang gitu ya. Karena kamu itu memang mungkin sudah berkeluarga sama dia, untuk yang sudah suami istri, atau memang walaupun belum berumah tangga, kamu tuh sudah seperti keluarga buat dia. Dan saat ini energi kegelisahannya sangat-sangat memuncak. Ya, dia worry, dia takut ditinggal, takut kamu nggak mau lagi sama dia. Karena sekarang dia sangat merindukan waktu berkualitas dengan kamu, menghabiskan waktu bersama, diskusi, ngobrol, cerita, berbagi kenangan, menghabiskan waktu sama-sama. Itu sesuatu yang sangat dirindukan loh. Ya, dan waktu sama kamu tuh waktu yang sangat berharga dia rasakan. Dia ingat tuh semua kenangan yang sudah berlalu itu. Lalu ada energi opposite attract. Dia merasa sangat-sangat tertarik kembali sama kamu. Ada energi tarik-menarik yang dia rasakan sama kamu. Jadi, meskipun kalian jauh, tidak ada komunikasi, energi tarik-menariknya kuat sekali. Lalu ada energi loyalty. Dan salah satu yang paling bikin dia kangen, dia rindu adalah energi kesetiaan kamu. Kamu selalu mendukung, kamu selalu ada buat dia, kamu selalu menolong ya. Dan ketika bersama dengan kamu, dia merasa mendapat pasangan terbaik, power couple ya. Jadi kayak kamu tuh pasangan terbaik ya. Mungkin sekali dia sudah menimbang, membandingkan dengan orang ke-7, ke-9, ke-12, kamu yang terbaik. Karena memang kamu yang paling bisa memberikan dia support. Dia butuh didukung, teman-teman. Dia butuh didukung, dia butuh disupport, dia butuh seseorang yang ada untuk dia ya. Dan chemistry ke kamu itu nggak bisa hilang begitu saja. Chemistry-nya sangat-sangat kuat, yang tidak bisa dia tolak. Kangen, rindu, merasa terhubung. Dan hasratnya juga sangat kuat. Selain ada chemistry, di sini juga ada hasrat yang sangat kuat. Ya, jadi tadi saya udah bilang, dia sangat ingin menyentuh kamu, berkoneksi lagi sama kamu. Chemistry-nya juga tidak bisa digantikan. Karena ketika kamu menjauh, dia berasa kayak selalu pengen ngejar kamu ya. Memang hubungan kalian tuh cenderung kejar-mengejar. Dan ketika kalian ada jeda ini, pause ya, buat dia ini masih pause, belum stop ya. Waktu yang berjeda di antara kamu sama dia membuat dia bisa berpikir lebih banyak soal koneksi di antara kalian. Ada energi perenungan ya. Lalu juga ada energi reunion. Dan dia seperti selalu hati terdalamnya dia ingin kembali ke kamu, ingin melangkah ke arah kamu, ingin bersatu dengan kamu. Yang dia rasakan ya. Dia berharap ya, masih ada jalan ke depan ya buat kalian sama-sama. Masih mungkin ada potensi. Karena ini memang dia rasakan koneksi twin flame ya. Dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya. I can't take being away from you any longer. Ya, dia nggak merasa nggak bisa ya jauh dari kamu. Terus
Dia memikirkan kamu sepanjang hari. There is no one else thinking about you all day. Ya, dia kepikiran kamu terus sepanjang hari. Meskipun dia tuh sebenarnya takut sama kamu, takut buat jujur, terbuka soal perasaan dia. Dan dia merasa ada pola berulang di antara kalian ya dalam hubungan karmik ini, dan dia berharap ini bisa kelar gitu ya. Dan dia di dalam diamnya dia nggak ada komunikasi sama kamu. Dia itu sebenarnya sangat-sangat terobsesi sama kamu, ya, obsessed with you. Kamu adalah salah satu yang terbaik buat dia, ya. Dan dia baru mulai menyadari sekarang. Bagaimanapun juga, pikiran dia itu selalu kembali ke arah kamu, teman-teman. Ya, makanya di sini sangat kangen, sangat rindu, karena pikirannya nggak bisa jauh dari kamu. Dia sudah mencoba ya untuk terus maju, melanjutkan hidupnya tanpa ada kamu gitu ya. Tapi di sini ada energi mengikat yang kuat. Ya. Apalagi dia mulai menyadari ya bahwa intervensi orang ketiga ini sangat-sangat kuat mengganggu hubungan ini. Dia akan ambil gerakan atau aksi ya segera. Tolong percaya sama aku. Jadi ini adalah seseorang yang ingin segera ambil satu tindakan ke kamu ya teman-teman. Pergerakan, tindakan yang akan terjadi selanjutnya. Apapun yang kamu lihat dan kamu pikir sekarang sedang terjadi sama dia, itu tidak terjadi seperti apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu lihat. Ya. Karena sebenarnya di balik mungkin dia kelihatannya tenang-tenang aja, diam-diam aja, hatinya dia itu berantakan tanpa kamu heartbreak. Ya, dan dia terus ya menyesali kesalahan-kesalahan dia sama kamu, teman-teman. Dia ingin berharmoni lagi sama kamu ya, menyeimbangkan kembali antara kamu sama dia. Karena memang ada koneksi jiwa di antara kalian. Itu yang dia harapkan, berkoneksi lagi karena memang secara jiwa kalian terhubung. Dan ini adalah waktu dari semesta. Gitu ya. Kenapa dia baru bergerak sekarang, ini juga adalah waktu dari semesta, teman-teman. Makanya dia bisa bergerak sekarang. Ingin ambil satu tindakan lagi sama kamu. Nggak siap kalau harus jauh. Lalu, masukan buat kamu apa? Magnetic attraction. Kalau kamu masih merasakan ada magnet yang kuat ya antara kamu sama dia, silakan terhubung lagi. Ini aku tutupin, kalau aku tutupin jelas gambar kartunya 17 tahun ke atas ya. Ada hasrat yang kuat. Kalau kamu masih merasakan ada hasrat yang kuat, kamu bisa terkoneksi dengan orang ini. Ya. Karena orang ini masih punya satu kekaguman sama kamu. Tapi kalau kamu sudah tidak ada hasrat, kamu sudah nggak ada feeling, ya nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau kamu masih ada hasrat, itu salah satu petunjuk ya. Walaupun memang di sini tidak mudah ya. Karena banyak dari kalian yang kepercayaan itu sudah terpatahkan ya. Dan banyak dari kalian yang lebih kepingin untuk ketemu sama orang baru. Pilihannya balik ke kamu ya. Ada dari kalian yang kepingin untuk sama orang baru, tapi ada juga yang masih kepingin sama dia karena masih ada hasrat. Kalau kamu masih ada hasrat, kamu bisa coba sama orang ini. Kalau enggak, memang mungkin udah harus udahan ya. Ya, karena memang ini butuh waktu untuk memproses ini semua, untuk toleransi, memahami. Memang bukan perkara mudah ya, memaafkan, mentoleransi, memahami. Ya, tapi petunjuk besarnya tadi adalah hasrat. Kamu masih punya hasrat gak? Kalau masih punya hasrat, koneksinya masih bisa jalan. Tapi kalau udah nggak ada, karena banyak yang kepingin ketemu sama orang baru ya, aku lihat di sini. Meeting someone new. Oke? Dan sekarang sebelum kita ke zodiaknya, Sora izin ya buat teman-teman yang masih pengen beli gelang kelembutan bulan nih, teman-teman masih ada ya, stoknya terus menipis setiap hari. Silahkan dibeli, harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot atau ke Tokopedia-nya Sora 270.000, bebas mau yang dimana aja. Infinity adalah lambang cinta tanpa syarat dan bintang adalah lambang dari harapan positif ya. Dan
Batu bulan ini sangat bagus sekali membawa energi feminim, kelembutan, ketenangan, intuisi, firasat yang kuat. Jadi buat kamu yang, aduh tapi aku nggak yakin kak, aku bingung ngambil keputusan. Tapi bener nggak ya dugaan aku? Nah, kamu boleh perkuat pakai ini. Karena ini suara booster dengan energi healing ya. Dan juga bisa melepaskan stres dan menarik energi divine maskulinnya. Oke, teman-teman cowok, kamu bisa juga pakai dengan cara dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Dan teman-teman juga bisa jadikan hadiah juga. Ini cantik sekali. Kalau kamu lihat asing ini jauh lebih cantik kalau udah dipakai ya. Yang sekiranya tidurnya nggak bisa diem boleh dicopot ya. Bukannya pantangan, takutnya nyangkut ya. Aku bukan dukun, jadi nggak ada pantangan, nggak ada apapun ya. Pantangannya cuma satu, kamu menyembah dia udah kayak Tuhan ya. Ini hanyalah media teman-teman. Ya, gelang energi. Oke. Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita ke zodiak yang terbuka. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Taurus, Capricorn, Capricorn lagi, Scorpio, Aries, Scorpio, Pisces, satu lagi ya, dan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, aku mau ingetin ya, dari kemarin masih banyak aja yang nggak paham sama konsep general reading. Aduh kak, tapi nggak ada zodiaknya, nggak ada alfabetnya. Teman-teman, kalau sudah ada jalan ceritanya ya sudah. Itu kan berarti kalau jalan ceritanya udah cocok sama kamu, berarti kan 50%, 70%, 80% udah cocok sama kamu. Ya, tanpa terlepas dari zodiak atau alfabet. Kalau kamu maunya cocok sama kamu semuanya, kamu baca pribadi ya. Gitu loh. Kalau baca pribadi energinya concern buat kamu. Ya namanya apa namanya? Namanya energi bersama, aku juga nggak tahu ya. Kadang juga nggak keluar kok inisial aku gitu. Aku aja yang ngebaca aja nggak keluar inisialnya gitu loh. Paham nggak teman-teman? Ini kayak gini nih, ini kan nggak ada S inisialnya, berarti nggak ada nama aku dong, nggak ada suara. Ya santai aja, oke? Mendingan kamu baca pribadi aja daripada marah-marah. Baca pribadi, berbayar, @sora_tarot di Instagram. Mau ketemu sama Sora langsung boleh, mau baca online boleh, mau dibuatin video kayak di sini juga boleh. Jadi kamu bisa ditontonnya diulang-ulang. Bisa kamu simpan juga, kamu bisa nontonnya pada saat kamu lagi kosong kayak gitu ya. Oke? Jadi santai aja. Atau kamu terpanggil untuk belajar tarot karena ada panggilan, boleh banget ya. Yang merasa terpanggil untuk belajar tarot silahkan hubungi atau baca bazi ya. Belajar itu akan private teman-teman, dan baca bazi buat tahu jalan hidupnya sendiri ya, buat tahu momentumnya. Oke? Apalagi nanti mau lihat tuh yang suka marah-marah, aku mau lihat tuh chartnya kayak apa. Jangan-jangan kamu terlalu emosional di chartnya. Itu bisa nanti kita coba untuk kontrol biar jangan selalu marah-marah ya. Z, K, O, Y, O. Nah, kemarin juga ada yang komplain, Kak, pelan-pelan bacanya. Ini pelan-pelan ya. Z, K, O, Y, O, D, I, V, A, E, Z, U, J, B, Z, D. Nih, kalau masih belum jelas nih, di pause ya. 1, 2, 3, tekan layarnya. Nah, pelototin nah, biar lihat. Udah gitu komplainnya galak-galak amat. Ya ilah, kalau aku marah-marah nggak boleh, tapi kalau dimarahin boleh. Gemes deh aku sama kalian ya. Beli itu dulu es krim dah biar nggak marah. Aku marah-marah diomelin, tapi kalau seandainya diomelin boleh. Nggak adil ya kalian ya. Itu aja, jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot ya. Belanjanya ditunggu, personal readingnya ditunggu ya. Atau kalau ada yang mau nyumbang boleh banget nih ya, nyumbang kartu atau mau nyumbang peralatan boleh, nyumbang uang apalagi ya, buat Sora kembangin channel ini.